pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya membedakan penerus bisnis keluarga yang sukses banget sama yang, ya gitu-gitu aja atau malah gagal? Hari ini kita bakal bongkar rahasianya dan kuncinya ternyata cuma satu, pola pikir. Oke, kita langsung ke intinya ya. Buat setiap penerus, warisan yang paling berat itu ternyata bukan perusahaannya, bukan asetnya, tapi pola pikir yang diwariskan. Jadi tantangan terbesarnya bukan sekedar ngejalanin bisnis, tapi gimana caranya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Jadi gini, waktu tongkat estafet itu pindah tangan, yang diwarisin itu bukan cuma gedung, mesin, atau operasional harian. Ada yang lebih dalam dari itu, yaitu cara berpikir, semacam DNA tak terlihat yang udah ngebentuk perusahaan itu selama puluhan tahun. Nah, warisan yang gak kelihatan inilah yang jadi penentu segalanya. Ibaratnya, ini tuh persimpangan jalan yang krusial banget. Apakah pola pikir ini bakal jadi sangkar yang mengurung kita, atau justru jadi landasan peluncuran untuk terbang lebih tinggi? Di persimpangan jalan ini, nasib seorang penerus sering banget ditentukan oleh satu pilihan penting. Jalan pikiran mana yang mau mereka ambil. Dan ternyata ada dua jalur yang beda banget. Coba deh kita lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan mindset ini kalau lihat tantangan langsung mikir, waduh gimana kalau gue gagal? Tapi di sisi lain ada growth mindset atau pola pikir bertumbuh yang justru nanya, oke, dari sini gue bisa belajar apa ya? Nah, pola pikir bertumbuh atau growth mindset inilah yang jadi pilar pertama kita. Anggap aja ini sebagai fondasi paling dasar untuk membangun seorang pemimpin generasi baru. Jadi poin utamanya tuh apa? Ini bukan soal kita harus punya semua jawaban. Sama sekali bukan. Ini tentang keyakinan. Keyakinan bahwa kita bisa menemukan jawaban-jawaban itu lewat usaha dan belajar. Coba bayangin deh tekanannya. Kamu punya ide baru yang fresh, tapi langsung berhadapan dengan kalimat sakti. Dari dulu juga caranya begini kok. Susah kan? Tapi, apa dia mundur? Enggak. Dia enggak debat kusir. Dia pakai data, dia jalanin uji coba kecil-kecilan dulu. Dan hasilnya, boom, penjualan naik 18% cuma dalam waktu 3 bulan. Data yang bicara? Oke, setelah fondasi growth mindset ini kuat, fondasi ini bakal jadi semacam bensin atau bahan bakar buat pilar kedua kita. Apa itu? Yakinan diri. Kalau di dunia bisnis, ini ada istilah kerennya, Entrepreneurial Self-Efficacy atau ESE. Gampangnya gini, ini tuh soal seberapa yakin kita sama kemampuan kita sendiri untuk ngadepin tantangan. Nah, hubungannya jelas banget. Growth mindset itu langsung ngeboost ESE. Kalau kita percaya kita bisa belajar, otomatis kita jadi lebih pede buat ambil tindakan. Nah, ini dia nih, dilema klasik seorang penerus. Mau bikin inovasi, tapi di sisi lain ada beban ekspektasi yang besar banget, takut ngecewain keluarga. Rasa takut ini benar-benar bisa bikin kita lumpuh dan nggak berani gerak. Dan hasilnya, wah luar biasa. Setelah dia ngebangun kepercayaan dirinya lewat uji coba kecil, akhirnya dia berani. Dia luncurkan lini produk baru. Dan sekarang, lini produk itu menyumbang 30% dari total pendapatan perusahaan. 30%, itu gede banget. Oke, kita udah punya fondasinya, yaitu pola pikir. Udah punya bahan bakarnya, yaitu keyakinan diri. Pilar terakhir ini adalah soal mengubah semua potensi itu jadi aksi nyata. Lewat apa? Lewat kompetensi. Penting banget buat diingat ya, kompetensi-kompetensi ini tuh bukan bakat yang dibawa dari lahir. Ini adalah skill yang ditempa, yang dibentuk di medan perang, lewat pengambilan keputusan, belajar dari kesalahan, dan refleksi terus-menerus. Ini nunjukin kalau keahlian itu bukan soal satu gebrakan jenius yang datang tiba-tiba, bukan. Tapi ini soal kekuatan akumulasi dari usaha-usaha kecil yang konsisten. Nah, dari proses inilah akhirnya dia berhasil dapat kolaborasi yang membuka pasar ekspor global. Keren banget. Jadi waktu ketiga elemen ini, pola pikir, keyakinan, dan kompetensi bekerja bareng, nyatu jadi satu kesatuan, disitulah lahir seorang pemimpin yang bukan cuma siap buat ngejalanin bisnis, tapi siap untuk mentransformasikannya. Jadi, poin krusialnya itu ada di sinergi yang kuat ini ya. Pola pikir itu meletakkan fondasinya. Keyakinan diri itu ngasih kita bahan bakar dan keberanian untuk membangun. Dan kompetensi, nah itu batu bata dan semennya, aksi nyatanya. Terus, apa yang bisa kita bawa pulang? Semuanya itu bermuara pada siklus ini. Pertama, ubah cara kita mandang tekanan, anggap sebagai tantangan positif. Kedua, akui dan catat kemajuan kita, sekecil apapun itu, biar pede.
Dan ketiga, rutin evaluasi strategi kita dan terus belajar. Inilah siklus pertumbuhan yang gak ada habisnya. Pada akhirnya, suksesi yang berhasil itu bukan soal melestarikan masa lalu. Sama sekali bukan. Ini tentang memberdayakan masa depan. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Apa yang sedang kita bangun di dalam diri kita untuk membawa warisan itu ke depan?